Hai teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang komponen biotik. Komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang berada dalam suatu ekosistem. Nah, komponen ini itu mencakup organisme yang dapat tumbuh, berkembang biak, bergerak, dan melakukan fungsi kehidupan. Komponen biotik terdiri dari produsen, konsumen, dan juga pengurai. Yang pertama ada produsen, kelompok organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Semua jenis tumbuhan hijau memiliki klorofil yang digunakan pada proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Nah, organisme yang dapat membuat makanan sendiri itu disebut sebagai organisme autotrof. Adapun yang kedua yaitu konsumen. Manusia dan hewan termasuk dalam golongan konsumen karena keduanya tidak bisa membuat makanan sendiri. Konsumen itu disebut juga dengan organisme heterotrof. Nah, yang terakhir ada pengurai atau disebut sebagai dekomposer. Pengurai biasanya dari golongan jamur dan bakteri yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan memperoleh makanan dengan menguraikan organisme yang telah mati. Komponen biotik ada apa aja sih? Yang pertama ada tumbuhan. Nah, tumbuhan berfungsi sebagai produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dan menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Selain tumbuhan, ada juga hewan. Hewan berfungsi sebagai konsumen, yaitu makhluk hidup yang memperoleh energi dengan memakan tumbuhan atau makhluk hidup lain. Ada juga mikroorganisme. Mikroorganisme terdiri dari bakteri yang berperan sebagai pengurai atau pengikut nitrogen, sedangkan alga itu berperan sebagai produsen karena dapat melakukan fotosintesis. Adapun manusia. Manusia berperan sebagai konsumen puncak dan pengelola lingkungan karena memanfaatkan sumber daya alam serta menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya ada jamur. Jamur berfungsi sebagai pengurai, yaitu makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa organisme mati menjadi zat yang dapat digunakan kembali oleh tumbuhan. Ada juga ciri-ciri biotik nih teman-teman. Yang pertama tersusun atas sel. Semua makhluk hidup tersusun atas sel. Sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup yang memiliki struktur dan fungsi yang kompleks. Yang kedua ada bermetabolisme. Metabolisme adalah proses pengubahan zat makanan menjadi energi. Energi ini digunakan untuk melakukan aktivitas hidup seperti bergerak, tumbuh, dan berkembang biak. Ciri yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan massa tubuh, sedangkan perkembangan adalah proses perubahan bentuk dan fungsi tubuh. Ciri yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah proses menghasilkan keturunan. Nah, keturunan memiliki ciri-ciri yang mirip dengan induknya. Ciri selanjutnya ada beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi membantu makhluk hidup untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Ciri selanjutnya yaitu pekat terhadap rangsang. Makhluk hidup pekat terhadap rangsang. Rangsang adalah perubahan di lingkungan yang dapat diterima oleh makhluk hidup. Contoh rangsang adalah cahaya, suara, dan juga suhu. Selanjutnya ada bergerak. Makhluk hidup itu dapat bergerak kan? Nah, gerak itu dapat berpindah tempat atau hanya sebagian tubuh saja yang bergerak. Yang terakhir ada mengatur keseimbangan tubuh. Nah, makhluk hidup itu kan memiliki kemampuan untuk mengatur keseimbangan tubuhnya. Nah, keseimbangan tubuh itu penting untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi yang kita bahas pada hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.